Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kalau kami boleh diperkenankan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami agar memiliki hati yang terbuka, dan kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 49 ayat 1-33 dengan tema berkat dan nubuat Yakub bagi anak-anak. Kita bersama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 49, di mana Yakub sebelum mati atau meninggal, dia memberkati ke-12 anak-anaknya. Pasal ini bukan hanya sekedar pemberian berkat, tetapi juga nubuat tentang masa depan ke-12 suku Israel. Dari pasal ini kita belajar tentang kasih Allah dan keadilannya dan rencananya yang kekal bagi umatnya. Dalam Kejadian pasal 49 ada dua bagian. Yang pertama ayat 1-28 itu berkat yang memiliki dimensi nubuat yang Yakub berikan kepada anak-anaknya. Setiap pernyataan Yakub bukan hanya mencerminkan sifat dan tindakan masing-masing anak-anaknya, tetapi juga menggambarkan masa depan dan keturunan mereka. Di dalam ayat 3-4, Ruben sebagai seorang anak sulung memiliki potensi besar, tetapi dosa masa lalunya mengambil gundik ayahnya, membuat ia kehilangan hak kesulungannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa dosa itu membawa dampak yang serius. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Simeon dan Lewi ayat 5-7, mereka dikenal karena kemarahan dan kekerasan. Bisa dilihat dalam Kejadian pasal 34. Nubuat ini benar karena suku Simeon akhirnya tersebar dan Lewi menjadi suku imam, hanya melayani Tuhan tanpa warisan. Ayat yang ke-8-12, Yehuda dipilih sebagai pemimpin di antara saudara-saudaranya dari 12 suku Israel yang ada. Karena dari keturunannya datang raja-raja Israel termasuk Raja Daud, dan akhirnya Mesias Yesus Kristus sang singa dari suku Yehuda. Sebulon, Isaskar dan Gad, Aser, Naftali, Yusuf dan Benyamin. Ayat 13-27. Yakub memberikan nubuat khusus bagi masing-masing anaknya sesuai dengan karakter dan masa depan mereka. Pesan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi. Dia tahu kekuatan dan kelemahan kita, serta Dia memiliki rencana yang unik untuk masing-masing kita. Karena itu kita dipanggil untuk hidup di dalam ketaatan kepadanya, sehingga rencana Allah tergenapi dalam hidup kita. Kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Nubuat Yakub menunjukkan Tuhan setia kepada janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Meskipun anak-anak Yakub memiliki kelemahan dan kegagalan, tetapi Tuhan tetap melanjutkan rencana keselamatannya melalui mereka. Dan dari ke-12 suku ini Tuhan membangun bangsa Israel yang dipakai untuk membawa terang bagi dunia ini. Saudaraku yang dikasih Kristus, dalam hidup kita seringkali merasa tidak layak karena dosa dan kelemahan kita. Namun Tuhan dapat tetap memakai kita untuk melaksanakan rencananya. Apapun latar belakang dan kelemahan kita, percaya Dia adalah Allah yang setia. Kalau Dia berkenan memakai kita, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana yang mulia. Berkat yang sejati digenapi di dalam Kristus Yesus ketika Yakub memberkati anak-anaknya. Berkat itu memiliki penggenapan jangka panjang dalam karya keselamatan Kristus Yesus. Dari suku Yehuda lahir Raja segala raja, Yesus Kristus, yang memberikan berkat sejati, keselamatan dan hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasih Kristus, di dalam ayat 29-33 bagian yang kedua, setelah Yakub memberkati dan menubuatkan masa depan anak-anaknya, Yakub memberikan perintah terakhir sebelum meninggal.
berisi wasiat Yakub mengenai tempat pemakamannya, bukan di Mesir tetapi di Gua Makpela, yaitu kuburan keluarga. Karena tempat itu bukan sekedar tempat kuburan, tetapi simbol warisan iman dan janji Tuhan bagi keturunannya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya untuk hidup di dalam iman dan mampu dapat mewariskan warisan iman dalam hidup anak cucu dan keturunan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pelajaran yang boleh kami terima melalui Kejadian pasal 49 ini. Tolong kami untuk hidup di dalam kesetiaan dan kebenaran-Mu, agar kami boleh memperoleh berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.